Tapi aku pengen lihat dulu, kalau misalnya cowoknya brengsek banget. Oke, bajigur lah. Nonton film porno gitu. Ketahuan terus juga. selingkuh terus. Yeah. Selingkuh terus. Sudah dimaafin, ketahuan. Berapa kali sih seorang Berulang-ulang istri lah. itu di dalam agama Islam ada diajarin nggak? Berapa kali sih kita harus memaafkan suami kita sampai akhirnya kita udah nggak bisa dimaafin lagi? Memaafkan tuh tidak ada batasnya, tapi memaafkan tuh tidak sama dengan bodoh. Karena menurutku adalah berharap pada sesuatu yang nggak mungkin terjadi itu bodoh. Kalau dalam bahasa Perancis menunggu godot itu. Jadi ada cerita di Perancis menunggu godot, orang nggak bakal datang gitu maksudnya. Artinya gini, artinya kita tuh kan dikasih akal untuk melihat kan ya. Makanya kita kasih beberapa namanya measure, kita kasih beberapa treatment untuk ngelihat dia serius atau tidak. Contoh misalnya kayak gini ya, dalam beberapa masalah selalu perlu yang namanya waktu. Kita lihat 3 bulan. Kalau kamu nggak berubah dalam 3 bulan, maka aku harus ngambil tindakan. Karena aku nggak bisa nunggu terus nih. Siapa yang jamin kamu bakal berubah? Kan nggak ada. Tapi kalau dalam 3 bulan itu dia menunjukkan keseriusan untuk itu, dia pasti bisa berubah sebenarnya. Dan ada banyak orang-orang yang bisa berubah dari hal-hal seperti itu. Dan problematikanya lagi gini, kenapa aku bilang bahwasanya memaafkan itu tidak sama dengan bodoh. Jadi gini, ada orang yang sudah bisa memaafkan suaminya, tapi tetap aja dia harus bercerai gitu maksudnya. Karena kesalahan suami udah terlalu parah atau nggak bisa balik lagi. Artinya memaafkan dengan kemudian bodoh itu nggak sama. Contoh kayak gini ya dok ya. Aku dapat beberapa penelitian yang benar-benar mengaitkan problematika lanjutan daripada penyakit mental itu ada kaitannya dengan fatherless. Jadi kita bisa bayangin ya, kalau kita bertahan dengan seorang bapak yang salah, itu membuat anak-anak kita tuh jadi hancur betulan. Oke. Karena ketika dia, mohon maaf dok, kenapa banyak problematika seperti mohon maaf ya, cewek-cewek terus bikin OnlyFans di Amerika sana, jual badan. Lalu kemudian mereka banyak mungkin secara seksual mereka bingung mereka tuh laki-laki atau perempuan dan segala macam. Karena ini semua pendidikan laki-laki memang. Makanya di dalam Al-Quran itu kalau kita lihat ada berapa puluh percakapan antara orang tua dan anak, itu semuanya adalah bapak dengan anaknya. Maka hasilnya adalah anak yang normal. Gitu maksudnya. Tapi begitu bapaknya itu adalah nggak hadir atau fatherless, itu kan membuat penyakit mental yang lain. Karena kalau kita bahas tentang akil dan balik, maka balik itu lebih kepada fungsi daripada ibu, sedangkan akil itu fungsi bapak. Artinya kalau anak itu misalnya contoh ada anak dia udah gede, badannya berfungsi dengan sempurna, pasti dia ibunya pasti baik. Tapi kalau mikirnya parah nih, nggak sabaran, impulsif, itu pasti bapaknya nggak hadir. Nah itu problematika. Jadi dua-dua perannya itu penting ya dua-duanya. Dan itu juga jadi pengaruh. Di Indonesia banyak bapak-bapak yang seperti itu, yang tidak terlibat dalam pengasuhan anaknya. Bukan banyak lagi dok, tapi orang Hampir bilang 90% iya, kayaknya. Indonesia fatherless nation.